Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Kalau kita ngobrolin tentang perawatan luka, pastinya tidak jauh dari yang namanya antibiotik, antimikroba, ataupun antiseptik yang sering kita gunakan. Dan juga pastinya kita ngomongin tentang salep ataupun topikal yang biasa kita gunakan untuk merawat pasien. Dan juga pastinya tidak luput dari pembahasan dressing seperti yang saya bahas di channel ini. Dan memang hal ini perlu kita ketahui bersama, khususnya bagi rekan sejawat yang menjadi praktisi perawatan luka dan juga bagi para pemirsa channel Mantri Luka, bagi masyarakat luas pastinya yang sedang mengalami kesulitan dalam proses perawatan luka. Dan hal ini memang menjadi tujuan saya membuat channel ini agar nantinya edukasi-edukasi yang saya sampaikan dapat memberikan solusi bagi para masyarakat yang sedang mengalami luka. Karena luka ini memang sering terjadi ya di kehidupan kita sehari-hari maupun para pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan untuk memberikan kesembuhan ya terhadap luka yang sedang dialami. Dan pastinya hari ini di channel Mantri Luka saya akan membahas satu hal yang mungkin menjadi bagian terpenting dari proses perawatan luka, yaitu dalam mencuci luka. Mencuci luka, banyak saya singgung di channel saya mengenai bagaimana cara mencuci luka yang baik dan tepat agar nantinya membantu dalam proses perawatan luka dan juga dapat mempercepat proses penyembuhan pada luka. Dan di depan saya, ya, di depan kita semua sudah ada botol-botol ya ini. Ini adalah antiseptik yang sering saya pakai dalam proses perawatan luka di pedicure, di mana antiseptik ini memang dibutuhkan kita untuk memberikan terapi yang baik dalam mencuci luka. Karena biasanya kita menggunakan NaCl ataupun menggunakan cairan-cairan yang lain, hanya saja kalau tidak diberikan antiseptik rasanya ada yang kurang dalam proses perawatan luka. Seperti apa yang saya jelaskan juga, fungsi dari antiseptik ini adalah untuk mengurangi bakteri, untuk membunuh bakteri, sehingga nantinya tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyembuhan pada luka. Dan apa saja antiseptik yang sering saya pakai dalam proses perawatan luka? Ini dia, ada 3 antiseptik ya yang sering saya pakai di pedicure ya untuk proses perawatan luka, di mana antiseptik ini sudah saya pilih sesuai dengan efektivitas dari cara kerja setiap antiseptik ini. Ya, jadi ini pure murni penilaian saya pribadi tanpa ada support ataupun sponsor ya. Saya setiap syuting di channel saya pasti mengatakan itu. Nantinya takut salah, dan ini pure murni dari pendapat saya pribadi sebagai praktisi perawat luka ya, dan juga ini juga saya pakai sehari-hari dalam proses perawatan luka. Apa saja? Ini dia. Yang pertama yaitu ini adalah prontosan antiseptik ya. Di mana prontosan antiseptik ini sudah lama sekali ya ada, dan juga ini merupakan produk dari Bib Brown ya yang kandungannya PHMB ya. Ini merupakan antiseptik yang legend ya menurut saya, karena dulu ya di tahun 2012 saya sudah mengenal produk ini dan memang sangat efektif sekali dalam proses pencucian pada luka. Khususnya adalah untuk mengangkat biofilm, di mana biofilm ini memang seringkali menjadi kesulitan. Karena apa? Karena biofilm saat kita lakukan pencucian pada luka ataupun dalam proses membuang jaringan mati, terjadi perlengketan di dasar luka. Sehingga nantinya apabila biofilm itu tidak diambil, maka salep yang kita berikan itu tidak langsung nempel ke dasar luka.
Dan solusinya bagaimana? Cara untuk memudahkan mengangkat biofilm, kita boleh memakai ini, yaitu prontosan antiseptik. Ya. Ini dia, dan kemasannya ini adalah 350 ml, ya cukup banyak. Dan untuk harganya bisa nanti dicek di media sosial Pedicare ataupun silakan dicek di toko online ya. Berbagai macam harga dari prontosan antiseptik ini. Oke, ini adalah antiseptik yang sering saya gunakan dalam proses perawatan luka di Pedicare. Oke. Selanjutnya yaitu ini ada Teknodi antiseptik. Ya. Di mana Teknodi antiseptik ini memang termasuk antiseptik yang baru masuk ke Indonesia dan juga kandungannya adalah hipoklorus asid ya. Dan ini memang eh, sudah saya coba di Pedicare dan hasilnya memang bagus ya. Untuk apa? Untuk mengurangi bau, untuk mengurangi bakteri yang ada pada luka, dan juga untuk kemasannya ini adalah 250 ml ya. Teknodi antiseptik. Ini juga bisa kita gunakan dalam proses perawatan luka ya pastinya, dan nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara pengaplikasiannya untuk antiseptik dalam proses perawatan luka. Oke. Ini antiseptik yang kedua, yaitu Teknodi antiseptik. Selanjutnya, nah ini dia yang sering saya pakai juga nih di Pedicare, yaitu Killbug antiseptik. Di mana ini kemasannya sebenarnya ada juga yang ukuran besar seperti ini, hanya saja yang sering saya pakai yang spray seperti ini. Untuk efisiensi ya dalam proses pencucian pada luka, dan ini kandungannya adalah PHMB 0,1% dan juga betain 0,1% ya. Masih menjadi idola Killbug antiseptik ini kalau pasien-pasien yang sering menanyakan kepada saya antiseptik apa yang sering dipakai, ya ini Killbug antiseptik ini. Karena kenapa? Karena ukuran yang kecil, efisien, dan juga efektivitas untuk membunuh bakteri juga bagus, dan juga ada aroma wanginya, ada aroma harum ya. Dimana nantinya biasanya kalau kita mencuci luka yang berbau ya, ini bisa kita atasi dengan Killbug antiseptik ya. Tersedia juga ukuran yang besar, kalau tidak salah nanti bisa dilihat saja di toko online. Jadi ini juga baik sekali ya untuk kita gunakan dalam proses perawatan luka ya. 3 antiseptik yang sering saya pakai ini ya. Biasanya kalau di Pedicare kita menggunakan mencuci lukanya dengan teknik irigasi dan juga teknik swabbing menggunakan gentle antiseptik, yaitu sabun pencuci luka. Dan di mana kita harus memberikan antiseptik? Yang pertama adalah setelah kita mencuci luka menggunakan sabun, lalu kita keringkan dan kita gunakan antiseptik ini ya. Untuk apa? Untuk kompres selama 5 menit ya, untuk mengurangi bakteri dan lebih efektif lagi nantinya setelah kita cuci pakai sabun lalu ditambah antiseptik. Yang kedua, yaitu saat kita setelah melakukan debridement ataupun sebelum memberikan salep pada luka. Nah, ini juga sangat efektif sekali nantinya ya. Setelah kita lakukan membuang jaringan mati ya, setelah jaringan mati dirasa sudah terangkat, baru kita aplikasikan antiseptik ini. Untuk apa? Untuk nantinya ya lebih efektif lagi dalam mengurangi bakteri, dan kita aplikasikan salep ataupun topikal yang sesuai dengan kondisi luka. Oke. Nah, Mas, kalau kita mencuci lukanya pakai NaCl, terus kapan antiseptik diberikan? Ya. Nah, kalau kita mencuci lukanya menggunakan NaCl, sama ya. Setelah kita bersihkan luka dengan NaCl ya,
Setelah digunakan NaCl, dikeringkan, setelah dikeringkan ya, karena NaCl kan fungsinya untuk irigasi, untuk menghilangkan sisa salep, eksudat, ya, kotoran yang ada di luka. Setelah itu, setelah dirasa bersih, dikeringkan, lalu kita aplikasikan antiseptik tadi, ya. Dikompres ataupun mau di swabbing silahkan, sesuaikan dengan kondisi luka yang sedang dirawat. Oke, itu dia hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga nantinya hal ini juga dapat diaplikasikan dengan baik oleh para pemirsa channel Mantri Luka. Dan apabila ada pertanyaan seputar perawatan luka, boleh silakan langsung share di kolom komentar ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, topik apa yang ingin dibahas, boleh silakan dituliskan di kolom komentar. Dan tetap support channel ini agar nantinya tetap berkembang ya, dapat memberikan informasi-informasi terbaru tentang perawatan luka. Saya Muhammad Sidromulis pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat mantri luka.